Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan aplikasi rapor kurikulum Merdeka dengan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, rapor pada kali ini itu berbeda dengan rapor pada tahun sebelumnya, yaitu kurikulum Merdeka tahun 2024-2025. Ada beberapa hal yang berbeda, termasuk di sini tidak ada P5 atau rapor P5, tapi diganti dengan kegiatan kokurikuler. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya akan membuka sebuah aplikasi rapor, di mana aplikasi rapor ini hasil dari modifikasi beberapa aplikasi rapor yang saya ambil, kemudian saya susun ulang sesuai dengan menu-menu yang menurut saya untuk mempermudah cara pengerjaannya. Di sini ada beberapa fase, yaitu fase A dengan fase B dan C. Untuk rapor fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan fase B dan C ini berbeda, sama saja. B dengan C itu sama. Yang berbeda untuk fase A itu tidak ada bahasa Inggris. Sesuai dengan struktur kurikulum yang sekarang itu tidak ada bahasa Inggris untuk kelas 1 dan kelas 2, dan juga tidak ada IPAS. Sementara untuk fase B dan C itu sama Bapak Ibu. Hanya saja untuk fase C yang kelas 5 dan kelas 6, bagi mereka yang melaksanakan coding itu ada tersendiri juga rapotnya, ada tambahan materi coding di situ. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke fase ini ya, fase B dan C dulu. Ini tampilan dari aplikasi rapor yang saya modif. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi rapor ini memang hanya khusus untuk gugus kita ya, untuk gugus 2. Karena di sini nanti ada cara input nilai yang mungkin tidak biasa di aplikasi rapor yang lain, dan kemungkinan cara yang saya gunakan ini tidak cocok untuk guru-guru. Sebagian dari guru-guru tidak cocok menggunakan ini karena di situ ada semacam indeks nilai, di mana tujuannya indeks nilai itu adalah untuk menyamaratakan katrol nilai, mengangkat nilai peserta didik. Di situ nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di input nilai Bapak Ibu. Pertama kali yang harus kita siapkan di sini adalah profil. Kita mau menu-menunya, saya urut dari yang pertama dulu ya. Di sini ada menu profil, di mana profil ini berisi tentang NPSN, nama sekolah dan lain sebagainya di sini. Ya, kelas dan semester. Untuk kelas 4 dan kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 sampai kelas 6 itu sama Bapak Ibu. Ya, fase B dan fase C itu sama. Tinggal di sini kita mengubah fasenya kelasnya. Di sini kalau kita klik di sini, kemudian ada tanda segitiga di sini, kita pilih kelas 4, kelas 5 atau kelas 6. Kemudian semesternya, kalau semester 1 kita ambil yang semester 1, kalau semester 2 kita ambil yang 2 di sini. Ya. Kemudian fasenya fase C, tahun pelajarannya, kemudian guru kelasnya, NIP, desa dan seterusnya di sini Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke menu. Sekarang cara menginput input siswa. Di sini di aplikasi ini cara menginput siswa tidak usah menginput satu-satu Bapak Ibu. Jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu punya murid sampai 30, punya murid sampai 20 dan
berapapun di sini tidak harus menginput satu persatu. Kita tinggal minta saja ke operator itu data peserta didik. Formatnya seperti ini Bapak Ibu. Daftar PD ya. Ini contoh saya di SDN Kansokon saya sudah mendownload dari Dapodik. Kita coba buka di sini. Format kalau kita minta kepada operator format Dapodiknya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Seperti ini. Jadi di sini kita tinggal ngopi, tidak usah memilih satu-satu kalau per kelas, tidak usah. Kita langsung copy saja dari ini, dari daftar ini, ya, dari angka 1 di sini. Dengan cara taruh pointer di sini sehingga berbentuk tanda panah seperti ini. Taruh di sini, ya. Kemudian klik, dan pada saat ngeklik jangan dilepas, tarik ke bawah. Terus sampai selesai. Sampai terakhir di sini ya. Sampai di sini. Kemudian setelah terakhir, telah ditarik, kita tarik dari sini ya, dari peserta didik, kita tarik ke bawah. Jangan di sini Bapak Ibu ya, kalau di sini tidak tercopy semua. Arahkan ke paling pinggir di angka 1 di sini. Kemudian tarik ke bawah. Jangan lepas sampai di data yang terakhir di sini. Baru setelah itu kita pilih copy atau Ctrl C atau klik kanan pilih copy. Nah, sudah. Kalau sudah kita tercopy, kita masukkan ke rapor ya. Ke rapor, aplikasi rapor. Di sini kita milih angka nomor 2 karena nomor satunya sudah dipakai untuk menu. Jadi kita klik kanan di sini, klik kanan kemudian paste. Ya. Atau kita klik di sini sudah aktif paste di sini. Ya, di sini ada menu paste. Kemudian kita pastekan. Nah, itu persis. Jangan merubah ya. Nanti dikasih di nomor 3 itu nanti akan kacau nanti aplikasinya. Jadi tetap di angka 2 di sini, jangan di angka 1. Kalau di sini kita ngambil di angka 1, tapi di sini kita taruh di angka 2 karena angka 1-nya sudah dipakai untuk tombol menu ini Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke sini, ke menu utama. Nah, setelah kita menginput dari Dapodik, langsung kita ke data siswa. Nah, di sini nanti yang membedakan. Untuk kelas 1 kita pilih kelas 1. Untuk kelas 2 kita pilih kelas 2. Yang kelas 3 kita pilih kelas 3. Jadi dengan sendirinya sistem atau aplikasi ini akan memilah per kelas ya. Kalau kita pilih kelas 6, maka data yang ada di sini semuanya adalah anak kelas 6. Di sini kebetulan di sekolah saya SDN Kansokon kelas 6-nya ada 18 anak di sini. Ada 18 anak. Kalau kita pilih kelas 5, maka yang muncul di sini adalah siswa kelas 5 dengan jumlah 13 anak. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus menginput kembali nama peserta didiknya, NISN-nya, NIS-nya, tepat tanggalnya, tidak usah. Ini dengan otomatis dengan sendirinya memilah sendiri. Nah, mungkin ini salah satu yang berbeda dari aplikasi-aplikasi yang lain. Karena saya lihat di aplikasi yang lain itu masih menginputnya secara manual. Terus yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah kita menginput siswa, baru kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini Bapak Ibu harus menginput sendiri. Dari mana tujuan pembelajaran itu didapat? Tentunya ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pelajari, diajarkan kepada anak. Entah itu dari modul atau dari buku pelajaran. Tentunya cara membuat tujuan pembelajaran yang kita input di sini ini sudah berbentuk deskripsi rapor. Jadi seumpamanya di buku masih ada kata-kata siswa dapat atau peserta didik dapat menunjukkan dan lain sebagainya dan seterusnya, itu jangan ditaruh seperti itu.
cukup dengan kata-kata menunjukkan atau mempraktekkan atau memahami. Jadi langsung ke kata kerjanya, karena itu akan menjadi deskripsi rapor nanti. Peserta didik atau mampu dalam hal apa, baik atau mampu dalam mendeskripsikan bla 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 bla, seperti itu nanti di deskripsi rapor. Jadi bahasa di depan di tujuan pembelajaran seperti siswa mampu itu dihapus, siswa mampunya atau siswanya dihapus, tinggal ditaruh mampu apa, bisa melaksanakan apa, bisa melakukan apa, bisa menceritakan apa, begitu. Jadi di sini memang sengaja saya kosongi karena saya memiliki pemahaman bahwa tujuan pembelajaran dari setiap guru itu tidak harus sama, Bapak Ibu. Bisa saja kelas sekolah A hanya 2 TP yang diterapkan di sekolahnya, sedangkan di sekolah lain bisa hanya 2 TP, bisa 3 TP, bisa 4 TP, kan seperti itu. Yang jelas kita akan menilai apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Dan yang perlu diketahui juga, untuk TP itu jangan 1, Bapak Ibu, minimal ada 2 TP yang harus ada di aplikasi di sini. Karena kalau kita hanya memakai 1 TP seumpamanya, atau nantinya bisa TP-nya banyak atau lebih dari 2 tapi nilainya cuma 1, itu nanti ada semacam deskripsi yang lucu nanti di rapor. Makanya kita itu menaruh TP itu minimal 2 yang kita isi, dan kedua-duanya itu harus punya nilai, begitu. Jadi di sini kita kalau agama, kita klik agama, kemudian taruh TP-nya di sini. Kalau Pancasila kita taruh di sini Pancasila. Jadi kita di sini ada tombol-tombol untuk menaruh TP-TP yang kita butuhkan nanti di penilaian. Gitu Bapak Ibu. Kita langsung ke menu. Setelah itu baru kita ke penilaian. Setelah kita tujuan pembelajaran sudah diisi, lanjut kita ke penilaian. Di sini penilaian tombol atau menunya menu intrakurikuler. Klik intrakurikuler. Maka di sini kita diarahkan kepada materi-materi yang akan kita input nilainya, mulai dari agama seumpamanya. Nah, di sini. Di sini sudah ada menu-menu Bapak Ibu, jadi tidak usah langsung kembali lagi ke sini. Jadi dari agama kita bisa menginput di sini Pancasila, matematika, bahasa Indonesia, IPAS dan seterusnya sampai bahasa Inggris. Kita mulai dari agama dulu. Di sini mungkin ini salah satu yang membedakan aplikasi kita ya. Aplikasi yang saya modif di sini begini Bapak Ibu. Di sini ada 2 kolom di sini untuk 1 TP. TP-nya kan di sini. Kalau kita menaruh TP1 seumpamanya akan muncul TP-nya di sini. Walaupun tidak lengkap di sini, yang penting sudah menandakan bahwa ini adalah TP1. Ini TP2. Di TP1 ini kan ada nomor nilai asli, ada TP1. Apa maksudnya nilai asli dan TP1 ini? Nah, di sini begini Bapak Ibu. Kalau kita mengoreksi hasil pekerjaan siswa, itu kan mesti siswa punya nilai aslinya. Katakanlah nilai aslinya 25. Anak-anak kita itu kan mesti dari tingkatannya berbeda-beda nanti nilainya. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang 50, ada 70, bahkan ada yang 90. Kemudian variasi-variasi seperti itu kan mesti terjadi di sekolah-sekolah kita. Jadi input saja nilai aslinya di sini. Ada yang 50, ada yang 70, malah yang pintar mendapatkan 80, atau bahkan ada yang 90. Atau mungkin saja ada yang 100 Bapak Ibu. Mungkin saja ada yang 100. Anggaplah tidak ada dulu yang. Anggaplah seperti ini yang terjadi ya. Yang terjadi. Nah, saya hapus dulu di sini. Ini nanti dihapus ya. Kita punya murid
yang nilainya seperti ini, ada yang 25, 50, 70, 80 dan selanjutnya ya, dan bermacam-macam. Di sini kita input nilainya, nilai aslinya. Tentunya pada aplikasi rapor yang sebelumnya, kalau seumpamanya kita menginput, masa kalau anak memiliki nilai 25 kita taruh 25, yang 50 kita taruh 50, kan kayaknya kurang baik lah untuk dilihat oleh orang tua murid, masa anaknya dapat nilai 25. Atau kalau di kurikulum 2013 itu ada istilah KKM. Jadi kriteria ketuntasan minimal, berapa KKM yang harus kita butuhkan. Itu berdasarkan kesepakatan kepala sekolah, musyawarah bersama kepala sekolah dengan guru-guru, nanti ada target berapa ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Biasanya entah itu 70, entah itu 75. Katakanlah kita ngambil KKM atau paling rendah nilai anak itu 60, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau anak itu memiliki nilai 25, ada yang 50, bagaimana kita untuk mensiasatinya? Nah, tentunya kita kan secara yang benar itu kan harus kita mengadakan remedi sehingga mengangkat nilai anak itu menjadi mencapai ke KKM. Dan sekarang yang terjadi begini Bapak Ibu, kalau ternyata anak memiliki 25, ada 50, 70, 80 dan lain sebagainya, ini kan terjadi kesenjangan sudah. Ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah. Otomatis kita kan harus mengatrol, mengangkat nilai anak yang nilainya rendah. Yang seumpamanya kita mengambil KKM 70, seumpamanya agama ini kan seharusnya 70 kan, agama kan seperti itu seumpamanya. Otomatis yang 25 kan harus menjadi 70. Nah, yang 50 akan menjadi berapa? Kan tidak mungkin yang 50 akan juga menjadi 70. Meskipun yang 25 dan 50 sama-sama di bawah KKM. Nah, rasanya kurang adil juga kalau kita yang 25 menjadi 70, yang 50 juga menjadi 70. Itu kayaknya kurang adil. Atau bahkan yang memiliki 70 itu tidak naik-naik, tetap menjadi 70 karena sudah mencapai KKM seumpamanya kan seperti itu. Kayaknya itu kurang adil kalau kita memberikan nilai yang seperti itu. Paling tidak kan yang 25 dengan yang 50 itu ada selisih lah sedikit kan seperti itu. Nah, di sinilah fungsinya aplikasi di sini ya. Jadi kita sudah di sini ada nilai tertinggi, ada nilai terendah. Dari nilai yang sudah kita dapat di sini kita sudah mengetahui nilai tertingginya berapa, 90 sudah ketemu di sini. Nilai terendah berapa? Berarti 50. Nah, di sini kalau kita sudah tahu yang nilai terendah dan tertinggi seperti ini, kita tinggal mengangkat nilai ya. Nilai up itu nilai tertinggi. Kemudian nilai terendah yang kita inginkan berapa? Di sini nilainya anak-anak sudah mencapai 90. Kalau anak yang rendah mendapat tambahan nilai dari 25 menjadi 70, apakah yang 90 tidak memiliki tambahan nilai? Nah, kalau seumpamanya kita menginginkan anak yang 90 menjadi tambahan nilai, kita taruh saja di sini 95 seumpamanya. Jadi biar yang 90 menjadi 95, atau kita tetapkan saja sudah 90 tidak apa-apa karena itu sudah nilai maksimum paling tinggi. Nah, sudah. Nah, kemudian sekarang yang jadi masalah adalah nilai terendah. Kita kan tadi menginginkan nilai terendahnya berapa? 70 katakanlah. Maka kita taruh di sini 70. Maka yang terjadi nilai yang tadinya 25 menjadi 70 Bapak Ibu. Karena di sini nilai terendah 25, maka yang 25 menjadi nilai minimal yaitu 70. Yang 50 akan naik dengan sendirinya menjadi 78. Yang 70 juga akan naik dengan sendirinya menjadi 84. Yang 80 juga naik menjadi 87. Jadi ada tambahan meskipun selisihnya tetap dengan jarak yang jauh, tapi paling tidak kan tidak sama antara yang 25 dengan yang 50. Yang 90 kenapa tidak nambah? Karena di sini nilai tertinggi kita mematok 90. Baru kalau kita nambah 95, maka nilai tertinggi mesti berubah menjadi 90.
Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin salah satu kelebihan dari aplikasi ini yang yang membedakan dari aplikasi-aplikasi yang lain. Begitu. Jika ada teman-teman yang sudah memiliki bukan nilai asli tapi sudah memiliki nilai jadi, saya sudah memiliki nilai jadi Pak, bagaimana untuk menginputnya? Berarti Bapak Ibu tidak usah menginput di sini, otomatis Bapak Ibu harus langsung menginput di TP di sini, ya, di TP di sini. Itu. Bagaimana? Ini kan tidak bisa karena ini sudah terkunci Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ini dihapus, ya. Kemudian tidak bisa menginput di sini, silakan dibuka, enggak apa-apa kuncinya. Kuncinya di sini ya. Di sini di preview atau di review ini ada unprotect di sini. Unprotect ini dibuka. Bagaimana cara membukanya? Ini di sini ada password Bapak Ibu. Passwordnya saya kasih tahu di sini, passwordnya SD. S kecil dan D kecil. Maka ini akan terbuka. Maka rumus yang di sini ini akan tidak berfungsi. Rumus di sini nanti akan hilang jika di sini sudah kita buka. Coba kita buka SD. Kalau kita klik di sini, maka di sini ada rumus Bapak Ibu. Maka rumusnya ini dihilangkan saja. Tidak usah pakai rumus. Ya. Kalau sudah punya nilai asli, sudah diinput saja di sini, input di hijau yang agak gelap di sini. Nah, disebut semuanya. Begitu ya. Kalau seumpamanya sudah punya nilai asli, jadi tidak apa-apa. Nanti semua aplikasinya rusak, tidak apa-apa. Kalau cuma ini yang rusak kan tidak apa-apa. Ini kan cuma indeks nilai. Saya protect dulu ya. Baik. Ya. Jadi kalau sudah punya nilai asli, ya, kalau masih belum punya nilai asli, tinggal masukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini nilai TP ini harus isi, ya, minimal 2 TP harus terisi. Dari mana nilai TP itu didapat? Nilai TP itu didapat dari nilai-nilai harian yang kita laksanakan setiap hari. Kan setiap kita ngajar kepada peserta didik, TP-nya selesai, baru kita mengadakan evaluasi lah, nilainya itu masukkan di situ Bapak Ibu. Ya. Kalau seumpamanya nilai asas Pak, asesmen dimasukkan, tidak apa-apa. Kalau nilai asasnya pada saat kita melaksanakan penilaian asas itu dipilah, ini TP sekian, soalnya sekian, TP 2 nilai jumlah soalnya sekian, nanti dipilah-pilah, itu tidak apa-apa Bapak. Jadi dimasukkan di sini juga. Nah, akan tetapi jika ada nilai asasnya disatukan semua TP, kita masukkan di sini saja. ASTS itu namanya asesmen tengah semester. Pada saat kita melaksanakan asesmen tengah semester, kita input di sini. Di sini inputnya juga sama seperti yang tadi. 50, 20, 10, 70, kan seperti itu nilainya ya. Seperti ini seumpamanya. Ya di sini kan muncul paling tinggi 50, 70. Kemudian yang 70 kita angkat menjadi 90, yang 10 kita angkat menjadi 75, maka dengan sendirinya akan menjadi seperti ini Bapak. Jadi yang 70 menjadi 90, yang paling kecil 10 menjadi 75. Ini nilai ASTS atau asesmen sumatif tengah semester. Kemudian hasil asesmen akhir semesternya kita masukkan di sini. Ya. Masukkan di sini. Kalau seumpamanya tidak memasukkan TP Pak, di TP-nya tidak dikasih nilai, yang ada hanya nilai asas, maka yang terjadi di rapor itu tidak ada deskripsi. Seperti ini contohnya. Nah, di sini ini tidak ada deskripsi. Ini akan menjadi deskripsi rapor Bapak Ibu. Ya, akan menjadi deskripsi rapor. Makanya TP ini harus isi. Begitu. Harus ada nilai. Di sini dulu. Baik. Setelah kita menginput nilainya di sini, kalau seumpamanya kita nginput nilai, katakanlah kita nginput nilai di sini ya, tapi di sini tidak diisi,
maka nilai di sini akan menjadi kosong tetap. Maka di sini harus memasukkan nilai maksimal dan juga nilai minimal. Meskipun kita hanya memasukkan nilai 2, 3, 4, 5 itu tidak apa-apa, akan menjadi seperti ini nanti Bapak Ibu. Seumpamanya kita tidak mengoreksi nilai anak-anak, hanya memasukkan nilai benarnya. Seumpamanya anak-anak nilai benarnya sekian, 2, 3, 4, 5, itu dimasukkan tidak apa-apa, akan menjadi nilai di sini. Ya, kalau seumpamanya kita tidak biasanya kan kalau soalnya 20 benarnya 5 atau benarnya 10, maka kita kalikan supaya menjadi 100, kan seperti itu biasanya. Meskipun tidak seperti itu, kita langsung menginput menjadi nilai, itu tinggal masukkan saja. Anak yang benar 10 masukkan 10, yang benar 5 masukkan 5, yang benar 3 dimasukkan 3. Nanti kita tinggal up-nya saja di sini. Yang up-nya nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, akan muncul di sini Bapak Ibu. Tuh. Baik, kita lanjut ke materi ini. Kalau kita pilih materi Pancasila, matematika, bahasa Indonesia dan selanjutnya ya, untuk menginput nilai. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ini semua. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan Bapak Ibu tanyakan langsung WA ke saya ya, tidak apa-apa. Kita ke menu lagi. Kemudian perbedaannya dari aplikasi rapor yang sebelumnya, di sini ada menu kokurikuler. Kalau kita klik kokurikuler, nah, di sini tinggal kita menginput nilainya. Cara menginput nilainya adalah dengan cara memberikan nilai V ya. Kokurikuler yang kita kembangkan di sini kan harus mengacu kepada 8 standar lulusan yang dikembangkan kita. Termasuk ini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini harus ada kewarganegaraan. Kita tidak harus yang 8 ke-8-nya isi semua Bapak Ibu. Cukup isi 2 atau 3. Itu yang harus kita kembangkan. Di sini yang kita kembangkan adalah Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewarganegaraan seumpamanya. Benar kritis tidak usah seumpamanya. Kita tinggal memilahnya di sini. Ya, memilahnya di sini Bapak Ibu. Meskipun tidak harus isi semua di sini, tidak apa-apa. Yang penting pada saat kokurikuler yang kita kembangkan di sini. Ya. 2. Kalau kita memilih 2, 3 sampai 4, itu nanti deskripsinya akan penuh. Ambillah kita 2 seumpamanya, ini kan yang harus. Jadi kita kan ingin menciptakan anak-anak yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita kembangkan di sini di kokurikulernya. Kemudian dari jiwa nasionalismenya, yaitu kita pilih kewarganegaraan. Kemudian input atau nilai yang kita kembangkan di sini ada SPB, sangat perlu belajar. Ini nilai terendah. SPB itu nilainya terendah. SPB, sangat perlu belajar. Atau yang berikutnya yang lebih meningkat lagi, yaitu PB, perlu belajar. Ini nilai terendah kedua. Kemudian kalau sudah baik berarti B, baik. Kalau sangat baik, sangat baik. Ini nilai tertinggi. Jadi nilai tertinggi itu adalah SB, sangat baik. Nilai kedua itu baik. Nilai ketiga itu perlu belajar, sedangkan nilai keempat itu sangat perlu belajar. Bapak Ibu tinggal mengasih tanda V. Di sini tanda V-nya ada tanda segitiga yang harus kita pilih, kemudian pilih V. Atau secara manual kita pilih Shift V, karena harus membutuhkan huruf besar. Kalau kecil, seumpamanya kecil begini, maka ini tidak mau ya. Kita harus besar. Anggaplah V. Kemudian anak B, atau kita langsung copy saja di sini. Copy anak yang kedua B, yang ketiga SB, anak yang kedua B ya. Seperti itu. Kemudian dari segi kewarganegaraannya apa ini? B ini V,
ini B, ini PB, malah seperti itu ya. Sudah cukup. Ini ada dua ya, ada dua penilaian. Maka di sini di skripnya akan muncul di sini. Ananda sangat baik dalam kemampuan berdoa, bersyukur dan berakhlak mulia dalam proses pembelajaran. Sangat baik jika nilainya B semua, maka sangat baik ininya juga sangat baik. Kalau kita pilih di sini V-nya di sini, kita pilih V di sini, kemudian kita hapus satu. Nah, maka deskripsinya berbunyi sangat baik dalam hal kemampuan berdoa, bersyukur dan berakhlak mulia, sudah baik. Ya, tadi kan sangat baik, sudah baik. Dalam apa? Dalam kepatuhan pada aturan dan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Nah, kalau di sini tentunya nanti bahasanya perlu belajar, sangat perlu belajar. Itu bahasa kokurikuler. Di sini Bapak Ibu cara menginput kokurikuler jadi pakai huruf V, begitu aja. Ya, kita kembali lagi ke menu. Sekarang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, hingga kita punya ekstrakurikuler berapa di sekolah? Ada pramuka, ada tahfidz, ada pencaksilat atau ekstrakurikuler yang lain. 1, 2. Kalau tidak ada tinggal hapus saja. Ya, Bapak Ibu tinggal ngapus saja. Yang ada cuma pramuka dan tahfidz atau hanya pramuka saja, kita hapus. Yang lain kita hapus. Nah, seperti itu. Nilai yang dibutuhkan di kegiatan ekstra itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu A, B, C. A baik, B A amat baik, B cukup, B baik, C cukup. Jadi amat baik, cukup. Gitu aja ya. Jadi B seumpamanya. Di sini A, di sini C, ya di sini ya sudah, kalau tidak ada kegiatan lain. Kalau masih ada tahfidz. Baik. Nah, itu cara menginput ekstrakurikuler. Kemudian kita kembali lagi ke ekstrakurikuler, kemudian kehadiran. Nah, di sini kehadiran kita input di sini. Inputnya kehadirannya berapa, S-nya berapa, I-nya berapa, A-nya berapa. Kita tinggal klik di sini Bapak Ibu. Seumpamanya ini 2. Sudah. Kita lanjut. Kemudian catatan guru. Di sini catatan guru kita harus betul-betul teliti dalam memilih catatan guru. Kenapa? Di sini sudah saya siapkan beberapa catatan guru yang bisa Bapak Ibu pakai dan bisa dimodifikasi sendiri. Atau Bapak Ibu punya bahasa-bahasa tersendiri, terserah. Di sini saya cuma ngasih contoh-contohnya saja. Jangan langsung ambil di sini ya. Nanti bisa salah mendeskripsikan atau salah memberikan pesan kepada murid. Maksud saya itu kan begini. Semuanya muridnya nilainya rendah, ternyata di sini deskripsinya pertahankan nilaimu, pertahankan prestasimu, padahal nilainya rendah. Itu kan kurang pas Bapak Ibu. Ya, kurang pas. Kalau pertahankan itu kan biasanya kepada anak-anak yang nilainya tinggi. Kalau nilainya rendah kita berikan motivasi kepada anak. Di sini salah satu contoh. Rajinlah belajar dan patuhilah tata tertib yang berlaku di sekolah. Atau nama siswa Ananda Al-Habsyi merupakan anak yang ramah dan sopan, bertahankan sikap positif. Seperti itu ya. Jadi ini bisa diambil dan harus diteliti berdasarkan kualitas anaknya. Kalau anaknya patuh, tunduk, apa yang harus kita pesankan kepada anak. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Contoh catatan-catatan wali kelas kepada anak. Kemudian yang berikutnya rekap nilai ya, rekap nilai. Nah, ini nanti Bapak Ibu cuma ingin mengetahui saja di sini, tidak usah otak-atik di sini karena ini sudah terkunci sebenarnya ya. Ini sudah saya kunci ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa
mengotak-atik di sini. Kalau mencetak bisa Bapak Ibu. Di sini kita akan mengetahui rankingnya. Di sini ranking kalau kita masih menggunakan ranking. Anak tertinggi ke 1 berapa, tertinggi kedua berapa nilainya. Di sini akan menjadi menjadi patokan kita dalam memberikan catatan kepada murid di sini, di rekap. Kemudian di ranking, ini kalau masih membutuhkan ranking. Jadi di sini ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Dengan sendirinya di sini akan menyesuaikan tingkatan di sini. Jadi ranking 1 mesti ada paling atas. Kemudian yang terakhir adalah cetak rapor. Di cetak rapor ini Bapak Ibu tinggal nyetak saja di sini dengan kertas A4 ya, dengan kertas A4. Ini sudah pas sekali. Ada 3 lembar di sini untuk kelas fase B dan C. Kalau fase A ini masih ada 2 lembar. Cara mencetak rapor di sini Bapak Ibu tinggal ngasih nomor di sini ya. Dari nomor 1 sampai nomor berapa yang akan kita cetak, maka kita langsung cetak banyak. Ini kalau jadi nanti mohon maaf kalau seumpamanya di sebagian komputer tidak support ini ya, karena di sini pakai makro. Pakai makro. Harus mengaktifkan makro terlebih dahulu. Jadi kalau bisa mengaktifkan ya ini tinggal muridnya seumpamanya ada 10. Jadi dari halaman 1 dari anak nomor 1 sampai anak nomor 10 seumpamanya. Jadi Bapak Ibu tidak harus memindah satu-satu begini. Anak 1, anak kedua, anak ketiga print, anak ketiga 4 ke print. Tidak usah seperti itu. Tinggal di sini aja. Dari anak nomor 1 sampai anak nomor 10 kita print. Cetak banyak. Di sini saya siapkan juga cetak PDF. Barangkali ada kepala sekolah yang ingin menandatangani secara elektronik, yaitu dicetak dengan pakai PDF. Satu contoh saya kasih di sini ya. 4 semuanya, 1 sampai 4 kita cetak PDF. Cetak PDF. Maka di sini minta penempatan, mau ditempatkan di mana? Saya tempatkan di sini di dokumen ya. Dokumen. Saya buat di sini dulu folder rapor. Sini. Taruh sini nanti. Maka klik OK. Oh, ini ada bermasalah masih Bapak Ibu. Ada bermasalah. Bermasalah di sistemnya. Kita cek, kemudian kita taruh di sini, kita OK. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini sih kan. Agifah Naila. Ini berbentuk PDF Bapak Ibu. Ya. Ini fungsinya kalau nanti kepala sekolah mau nyetak ya, mau nyetak dalam bentuk PDF kemudian mau menandatangani secara elektronik. Itu bisa di sini. Tapi kalau semuanya langsung dicetak, kita langsung cetak banyak aja. Contoh di sini langsung kita banyak tuh, tinggal jalan. Jadi Bapak Ibu tidak usah nunggu satu-satu. Baik, kita kembali lagi ke di sini ada sampul Bapak Ibu, sampul halaman. Jadi kalau kita nyetak rapor kemudian kita disampul dengan ini. Ini sampul dalam, maksudnya bukan sampul luar. Jadi biar kelihatan lebih rapi aja begitu. Ya kalau tidak disampul tidak apa-apa. Kita kembali ke rapor. Ini di sini juga bisa cetak banyak Bapak Ibu. Jadi setiap anak dicetak hanya klik satu kali. Kita kembali ke halaman depan. Kalau halaman sampul depan ini untuk yang baru kelas 1 biasanya. Di sini kelas 1. Untuk kelas 1 ada perbedaan sedikit Bapak Ibu, karena di kelas 1 itu ada fotonya. Saya cantumkan foto di situ. Baik, untuk yang fase BC
sudah selesai. Ini aplikasi tanpa coding Bapak Ibu ya, ini tanpa coding. Kita tutup dulu di sini, kita save karena tadi ada perubahan, termasuk ada perubahan perubahan aplikasi, perubahan rumus. Di sini untuk fase B dan C. Kemudian yang untuk coding, ambillah kita kelas 5 di sini dan kelas 6. Untuk coding. Nah, kalau ada aktivasi makro, kita aktifkan enable aja Bapak Ibu ya. Di sini yang untuk kelas 5 dengan tambahan coding. Di sini ada, di intrakurikuler ada coding Bapak Ibu. Nah, ada di sini. Ada coding. Ya, ada tambahan coding. Di rapor juga ada, sudah ada coding di sini. Ilmu, seni budaya, bahasa Inggris, coding dan kecerdasan artifisial ya. Yang ada codingnya ada 11 materi, sedangkan yang tidak ada codingnya ada 10 materi ya. Baik Bapak Ibu, tadi saya lupa memperlihatkan cetak rapor di sini ya, di fase PC ini. Dicetak rapor, di hasil rapor. Di sini akan kokurikuler akan muncul di sini ya. Ananda sudah baik dalam kemampuan berdoa, bersyukur dan berakhlak mulia dalam proses pembelajaran. Perlu belajar karena tadi kita masih bukan baik semua, tapi masih dinilai dengan rendah. Jadi perlu belajar dalam kepatuhan dan aturan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Kemudian catatan guru di sini ya. Kemudian sakit, izin dan alfalnya di sini kebetulan belum terisi ya. Kalau diisi coba kita nomor 1. Tadi anak nomor 1. Nah, di sini akan muncul sakit, izinnya berapa hari. Catatan orang tua ini nanti biar orang tua punya catatan untuk pesan-pesan untuk guru apa. Kemudian tanggal rapor ini mengikuti di profil tadi. Baik, kita tutup dulu untuk fase BC. Kita ke fase A. Nah, di sini fase A ini ada tambahan sedikit ya. Ada tambahan sedikit. Kalau ada muncul enable content ini diaktifkan aja Bapak Ibu. Kalau ini di X saja ya. Tambahannya di mana? Di sini nanti ada saya tambahkan nih ya. Dicetak semuanya sama. Ya, semuanya sama. Dicetak rapor. Di sini sudah ada 8 Bapak Ibu, hanya 8 ya untuk kelas, karena tidak ada IPAS dan coding, tidak ada IPAS, coding, bahasa Inggris tidak ada untuk kelas 1. Kemudian untuk kelas 1 ini ada sampul depan. Nah, di sampul depan memang sengaja saya kasih foto di sini Bapak Ibu. Ya, ada foto di sini. Fotonya inputnya di mana? Inputnya ini juga ada cetak banyak di sini. Jadi cetak banyak. Cetak banyak dalam artian dari berapa ke berapa. Nanti fotonya saya kasih menu. Kebetulan di sini masih belum ada menu foto di sini. Ya, ada menu foto. Jadi saya cetak rapor di sini, kemudian hal sampul depan di kelas 1 ini kan mesti butuh ini. Ini identitas, kemudian fotonya di mana? Fotonya di sini Bapak Ibu ya. Fotonya kita naruhnya nanti di kita inputnya di sini fotonya. Kalau semuanya tidak ada fotonya tidak apa-apa. Kalau tidak ada foto tidak apa-apa ya. Kalau mau input fotonya seperti ini 3x4, kemudian taruh di sini pas sesuai dengan garis ya, sesuai dengan garis. Maka nanti akan muncul foto-foto siswa itu, tinggal nyetak, tidak usah nempel Bapak Ibu ya, tidak usah nempel. Kalau tidak ada fotonya, coba yang ini kita buang. Kita kembali, kemudian kita rapor ke halaman depan. Nah, di sini
Di sini kan tadi halaman 1, ini halaman 1 ada rapotnya. Kemudian halaman 2 tidak ada. Nah, akan bentuk seperti ini kalau tidak ada fotonya. Ini tidak apa-apa, tidak ada fotonya, tidak apa-apa. Nanti kalau Bapak Ibu nerima aplikasi ini ternyata masih ada fotonya, silakan fotonya dibuang saja kalau tidak ada foto. Kalau tidak ada foto siswa, fotonya dibuang. Nanti akan saya kasihkan tombol untuk input foto. Di sini masih belum belum selesai nih Bapak Ibu. Butuh tombol di sini satu lagi, yaitu input foto. Gitu. Jadi kalau tidak ada fotonya, silahkan foto yang ada di sini itu dibuang biar tidak muncul foto murid SDN Karangsopan nanti ya. Ini khusus fase A. Khusus fase A. Kalau fase A untuk kelas 2 memakai aplikasi ini juga, iya, tidak apa-apa. Tapi kan di kelas 2 tidak usah nyetak sampul depan lagi. Cukup sampul halaman saja di sini. Ya. Tuh. Jadi untuk kelas 1, kelas 2 memakai aplikasi ini. Ya, tinggal merubah di profilnya saja nanti. Di profilnya di sini. Demikian Bapak Ibu ya, terkait aplikasi rapor. Semoga Bapak Ibu paham, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan WA saya ya. Insyaallah jika saya tidak sibuk akan saya balas. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.